Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang Ansor mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ingin bertanya, siapakah orang yang paling utama di sisi Allah Ta'ala? Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Mereka yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, insya Allah utama kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Kemudian siapakah yang paling pintar, yang paling cerdas ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu mereka yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkannya. Di hadis yang lain, mengingat kematian dan mempersiapkannya, juga mempersiapkan apa-apa setelah kematiannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka marilah bersama-sama kita menjadi pribadi yang terus-menerus mempersiapkan bekal. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Di mana di akhir zaman ini kebodohan telah merajalela, syariat banyak yang ditinggalkan, para ulama diangkat oleh Allah Ta'ala, sehingga benar-benar dunia tidak ditata lagi dengan menggunakan aturan Allah dan juga Rasulnya. Maka kita dapati kezaliman demi kezaliman terjadi di mana-mana, hampir di banyak negara, di semua tempat yang telah kita dengar, kita lihat dan kita rasakan. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina di bumi hanguskan, dihancurkan, direbut wilayahnya, diusir, dan mereka semuanya hanya karena sebagai seorang muslim. Dan ini akan terus terjadi sampai Baitul Maqdis dibebaskan oleh Imam Mahdi. Dan saatnya itu nanti tiba, benar-benar dunia tidak akan sama lagi. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di akhir zaman yang penuh dengan carut marut, dengan kezaliman, dengan kondisi yang tidak menentu ini, maka apa yang harus kita persiapkan? Para ulama sepakat, bagi mereka yang sudah berada di penghujung akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan ujian ini, maka yang harus mereka miliki adalah setidak-tidaknya 3 hal, yaitu iman, ilmu, dan amal. Maka mereka yang mempersiapkan dirinya dengan iman yang kuat, ilmu yang sahih, dan amal yang terus berkelanjutan, insya Allah mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Sehingga ada ulama yang mengatakan sebaik-baiknya seorang muslim adalah mereka yang mukmin atau orang yang beriman. Sebaik-baik orang yang beriman adalah yang berilmu, dan sebaik-baik orang yang berilmu adalah yang beramal, dan sebaik-baik orang yang beramal adalah yang ikhlas lillahi ta'ala. Saya ulangi, sebaik-baik orang muslim adalah yang mukmin, beriman, dan sebaik-baik orang yang mukmin adalah orang mukmin yang berilmu, dan sebaik-baiknya orang mukmin yang berilmu adalah orang mukmin yang berilmu dan mengamalkannya. Dan lebih tinggi dari itu, mereka muslim, mereka mukmin, mereka berilmu, beramal dengan ikhlas lillahi ta'ala. Sebagaimana sering diikrarkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup mati hanya untuk Allah semata. Bahkan Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Tidaklah diperintahkan oleh Allah untuk kita kecuali beribadah dengan murni, dengan ikhlas dalam beragama. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebaik-baik seorang di penghujung akhir zaman adalah mereka yang tetap berpegang teguh dalam keimanan. Karena bagaimana kondisi orang-orang di penghujung akhir zaman disampaikan oleh Nabi SAW, ada yang pagi harinya beriman, sore harinya telah kafir. Ada yang sore harinya beriman, besok paginya juga sudah kafir. Begitu mudahnya keimanan itu hilang.
begitu mudahnya keimanan itu tidak ada lagi bersama dengan diri mereka. Maka hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, dialah yang nanti insya Allah selamat. Dan iman yang kuat itu hanya bisa dipertahankan, bisa ditingkatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketaatan itu hanya bisa diraih dengan melaksanakan amal-amal saleh, baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keimanan itu pentingnya luar biasa. Karena orang-orang yang sudah mati dan mereka adalah kafir, meminta kepada Allah Ta'ala untuk dihidupkan lagi agar mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Saya ulangi, beriman kepada Allah adalah sesuatu yang sangat penting untuk orang yang hidup di dunia. Karena mereka yang sudah tidak hidup di dunia alias mati dan dalam kondisi kafir, mereka minta kepada Allah Ta'ala agar dihidupkan kembali untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Seandainya itu benar bisa terjadi, dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala, niscaya mereka tetap dalam kekafirannya, tidak akan mungkin beriman kepada Allah Ta'ala. Karena itu sudah menjadi tabiat yang mereka lakukan dan berulang terus menerus. Nasihat sudah sampai kepada mereka, petunjuk sudah sampai kepada mereka, pilihan sudah sampai kepada mereka, tapi mereka tetap kekeh dalam kesesatan, sehingga Allah tidak menzalimi siapapun. Maka beruntunglah orang yang beriman, selalu beramal soleh dan istiqomah, maka insya Allah matinya husnul khatimah. Seandainya mereka mati bahagia di alam kuburnya. Dan ternyata orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat kubur pun ingin kembali lagi ke dunia. Padahal sudah dapat nikmat kubur. Untuk apa? Untuk menambah amal-amal soleh. Karena ternyata nikmat kubur itu benar adanya. Saking nikmatnya mereka ingin menambah pundi-pundi pahala yang dulu mereka hilang dalam kehidupan. Tidak semangat, tidak memperbanyak, banyak melalaikan aja sudah mendapatkan nikmat kubur, apalagi serius. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mumpung kita masih hidup, ayo bersama-sama jangan lepas keimanan kita, pegang teguh keimanan kita dengan selalu melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan yang diwajibkan dan yang disunahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana seseorang yang dulu beragama Nasrani bernama Tamim Ad-Dari, Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau adalah seorang Nasrani, seorang pelaut dari negeri Syam, dari negeri Palestina. Saat itu berlayar dengan 30 buah anak kapalnya, terombang-ambing di lautan selama 1 bulan, tidak tahu sampai kapan mereka akan diselamatkan. Dan Allah pun menyelamatkan kapal mereka. Sampailah di sebuah pulau, turun menggunakan skoci atau kapal-kapal kecil dan berlabuh ke pulau tersebut yang belum pernah mereka singgahi. Dan tiba-tiba ada sesosok yang bisa bicara. Bahkan mereka mengira ini makhluk apa, nggak jelas. Apakah binatang, ataukah jin, ataukah manusia, mereka tidak tahu. Dan ternyata dia bisa berbicara dan dia mengatakan, aku adalah Al-Jassasah. Al-Jassasah itu pengintai, mata-mata. Dan Tamim Ad-Dari bersama rombongan tidak tahu sosok ini. Wajahnya tidak kelihatan, tangan kaki tidak kelihatan, tubuhnya tidak kelihatan, karena lebat dengan bulu-bulu rambut yang ada di dalam tubuh dia. Sampai akhirnya diminta oleh Al-Jassasah, Tamim Ad-Dari dan rombongannya itu masuk ke dalam, karena di dalam pulau itu ada sebuah goa atau sinagog atau kuil yang dihuni oleh sesosok yang masih sampai saat itu tidak bisa keluar dari rantai-rantai yang mengikatnya. Sampailah ke dalam dan kemudian terjadilah dialog dari rombongan Tamim Ad-Dari ini bersama dengan sesosok itu, yang akhirnya diketahui sosok itu adalah Al-Masih Ad-Dajjal yang sebenarnya tidak ada manusia lain yang pernah bertemu dengan Dajjal yang asli, yang bergelar Al-Masih, kecuali Tamim Ad-Dari bersama dengan rombongannya ini. Dan saat itu Tamim Ad-Dari berdialog, tanya jawab dengan Dajjal, dan Dajjal lah yang paling banyak bertanya, kalian dari mana? Kami dari Arab.
Dan Arab ini spesifik, Tamim Ad-Dari ini berasal dari negeri Syam, Palestina. Karena saat itu kemudian Dajjal bertanya kepada mereka tentang kebun kurma yang ada di Baisan. Apa yang kau ingin ketahui? Apakah luasnya, jumlah pohonnya, atau apanya? Aku hanya ingin tanya apakah masih ada buahnya di sana. Maka Tamim Ad-Dari menyatakan tidak ada lagi buahnya. Masih banyak buahnya. Kelak tidak akan ada lagi buahnya, kata Dajjal. Aku ingin bertanya tentang mata air Zagar yang ada di sana. Apa yang kau ingin ketahui tentang itu? Apakah masih ada airnya dipakai untuk pertanian? Oh iya, masih banyak airnya dipakai oleh masyarakat. Ketahuilah kelak tidak akan ada lagi airnya. Aku ingin bertanya tentang Danau Tobaria atau Tiberias, Danau Galilea. Apa yang kau ingin ketahui tentang danau itu? Aku ingin tahu masih adakah airnya? Oh, banyak. Ketahuilah kelak ada airnya ini akan menyusut dan akan habis. Dan saat itulah nanti aku diizinkan untuk keluar. Kemudian dia memperkenalkan, aku adalah Al-Masih, Ad-Dajjal. Tamim Ad-Dari tidak mengetahui siapa itu Dajjal, karena dia seorang Nasrani. Sampai akhirnya Dajjal melanjutkan pertanyaan. Nah, ini yang penting. Aku ingin tahu apakah di tempatmu di Jazirah Arab sudah ada orang yang mengaku sebagai nabi? Tamim Ad-Dari kemudian tahu bahwa ada nabi yang sudah lahir di Jazirah Arab. Oh iya, namanya Muhammad. Apakah dia dimusuhi oleh kaumnya? Oh iya, dia dimusuhi oleh kaumnya. Bahkan mau dibunuh. Sering terjadi perang. Apakah dia selalu mendapat bagaimana kondisinya? Oh, dia selalu mendapat kemenangan. Kemudian Dajjal mengatakan, celakalah mereka yang memusuhi nabi itu. Artinya apa? Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang memusuhi nabi, celaka mereka. Kalau mereka selamat, harusnya mengikuti nabi itu. Kemudian Dajjal berpesan kepada Tamim Ad-Dari, aku pesankan kepada dirimu, ikutilah dia, karena dia orang yang benar. Maksudnya siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang benar. Jadi Dajjal menyarankan kepada Tamim Ad-Dari dan rombongannya itu untuk memiliki keimanan, beriman kepada Rasulullah SAW. Dan inilah jalan keselamatan. Jadi oleh-oleh nasihat dari Dajjal kepada Tamim Ad-Dari. Dan dilanjutkan kemudian Dajjal mengatakan, sesungguhnya saat aku nanti diizinkan keluar, aku akan keluar selama 40 malam. Dan saat 40 malam ini aku keluar, aku akan menguasai seluruh kampung di seluruh negeri. Jadi semua negeri-negeri, kampung-kampung akan aku kuasai. Aku akan jelajahi, kecuali 2 saja negeri yang tidak bisa aku masuki, atau 2 kota yang tidak bisa aku masuki, yaitu Mekah dan Thaibah. Thaibah itu nama lain dari Madinah. Karena saat aku nanti berusaha masuk ke sana, di setiap perbatasan dijaga oleh malaikat, maka aku akan dihunus oleh pedang-pedangnya dan aku pasti akan ditebasnya. Maka aku tidak diizinkan bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah, kecuali yang lain. Dan Rasulullah SAW di hadis yang lain menyatakan bahwa nanti Dajjal akan keluar selama 40 hari, yang mana hari pertama saat Dajjal keluar lamanya seperti setahun. Hari kedua lamanya seperti sebulan. Hari ketiga lamanya seperti seminggu. Dan hari keempat seterusnya seperti hari-hari biasa. Sehingga ulama menafsirkan Dajjal nanti akan keluar selama 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, dan 37 hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi nanti di akhir zaman saat Dajjal keluar ini, ada waktu yang berhenti. 1 hari lamanya selama 1 tahun. Jadi 1 hari ini lamanya seperti 1 tahun. Suwi banget. Bagaimana hari itu berlaku? Hari itu berlaku pada saat matahari sudah bergeser, ya, terbit dan tenggelam. Kalau hari berkaitan dengan Masehi, kalendernya Masehi, ya pergantian hari jam 00. Tetapi kalau kalendernya menggunakan kalender Hijriah dan menggunakan kalender Komariah,
maka hari itu berlaku pada saat tenggelamnya matahari. Ini hari apa ya? Ini hari Rabu. Nanti maghrib berarti sudah hari Kamis kalau kalendernya Qamariyah. Tapi kalau kalendernya Masehi atau Syamsiah, hari Kamisnya kapan? Ya jam 00 gitu. Jam 00 sudah mulai ganti hari. Ini baru dikatakan ganti hari. Jadi terbit matahari, tenggelam matahari berarti sudah ganti hari. Nah, bagaimana satu hari itu nanti serasa 1 tahun? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa akhir zaman adalah peristiwa yang penuh dengan kejutan. Ada satu peristiwa yang benar-benar terjadi, matahari berhenti. Matahari tidak pernah tenggelam. Dan ini pernah terbukti, dan ini nanti bisa jadi kasusnya sama. Saat Dajjal nanti keluar, matahari itu nggak tenggelam-tenggelam, jadi rasanya lama sekali, dan ternyata tidak terasa setahun. Kalau dalam pewayangan perang Baratayuda itu matahari pernah dihentikan, bukan dihentikan, matahari itu dibikin tidak terlihat, tiba-tiba gelap. Karena apa? Karena Kresna menggunakan cakranya menutupi matahari. Saking besarnya cakra menutupi matahari, seakan-akan matahari sudah tenggelam. Akhirnya kisah bagaimana Arjuna itu membunuh Jayadatra kalau tidak salah. Karena dia hanya bisa dibunuh kalau matahari sudah bisa tenggelam. Nah, ternyata akhirnya ditutupin oleh cakra. Nah, ini teori pewayangan. Tapi ini kisah nyata. Di zaman Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel menuju tanah Palestina yang dijanjikan. Dan pada saat itu belum sampai ke Kanaan atau ke Palestina, ke tanah yang dijanjikan, Nabi Musa wafat. Dan Bani Israel tertahan di tempat itu, tidak bisa masuk ke tanah Palestina. Sampai berganti generasi, muncullah Nabi baru yang bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini salah seorang nabi yang mungkin tidak dikenal di 25 nabi dan rasul, tapi ini seorang nabi terkenal, nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, Yusha bin Nun ini mengkader anak-anak muda bagaimana bisa mengalahkan bangsa Arya untuk bisa masuk ke tanah Palestina yang dijanjikan, di mana saat itu Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat di Bukit Tursina sendirian, dan kemudian kembali ke kaumnya Bani Israel, dan kemudian dibawa oleh Nabi Musa untuk menuju ke Palestina, dan dicegat di tengah jalan dengan bangsa Arya yang sangat besar-besar tubuhnya. Ada lagi kaum Samud yang juga besar-besar raksasa tubuhnya, yang mereka Bani Israel nggak mungkin mengalahkannya. Dan pembangkangan orang-orang Yahudi saat itu bilang sama Nabi Musa, "Ya Musa, pergilah kamu sendiri berperang bersama Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan di sini saja untuk menonton." Jadi memang orang-orang Yahudi itu seperti itu. Pembangkangannya luar biasa. Akhirnya Allah memberi hukuman kepada Bani Israel, dimatikan semua oleh Allah Ta'ala. Nah, Nabi Musa marah sama Allah. "Ya Allah, kenapa engkau matikan mereka semua?" Nah, karena mereka tidak mau menurutimu, membangkang kepadamu. Nah, Nabi Musa ingin, "Ya Allah, hidupkan mereka kembali. Kalau mereka mati, siapa yang menjadi saksi kalau aku menjadi seorang nabi dan mendapatkan Taurat dari Bukit Tursina itu?" Akhirnya dihidupkan lagi Bani Israel yang tadi sudah dimatikan semua. Singkat cerita, mereka tertahan, gak bisa masuk karena Nabi Musa tidak bisa mempengaruhi Bani Israel untuk maju berperang. Akhirnya tertahan sampai Nabi Musa alaihissalam meninggal. Dan kemudian muncullah generasi namanya Nabi Yusha bin Nun, dan dia mengkader anak-anak muda dari Bani Israel, dan dengan izin Allah mereka kemudian berperang dengan bangsa Arya yang raksasa besar-besar itu dan mendapatkan kemenangan. Nah, saat perang itu ada peristiwa, kondisi di mana perangnya itu terjadi hari Jumat. Nah, perang itu nggak selesai-selesai di hari Jumat itu, sampai mau sore habis. Dan Yusha bin Nun tahu, ini kalau matahari nanti tenggelam, besok itu hari Sabtu, hari di mana Bani Israel mengkeramatkan
Sehingga tidak mungkin mereka akan berperang di hari Sabtu. Wah, nggak mungkin menang ini. Jadi kalau orang Yahudi itu mengkeramatkan hari Sabtu, ya, bukan mengkeramatkan lah. Hari khusus orang Yahudi itu Sabtu. Hari khusus orang Nasrani Ahad, Minggu. Hari khusus orang Islam Jumat, jelas ya. Jadi orang Muslim itu Jumat, Sabtu itu Yahudi, Ahad itu Nasrani. Ini sudah mafhum di mana-mana. Nah, saat itu Yusha bin Nun berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan aku, ya, dan meminta kepada Allah agar matahari ini dihentikan. Jadi berkat keinginannya Yusha bin Nun, doanya Yusha bin Nun, akhirnya matahari ditahan, tidak tenggelam sampai perang itu berhasil dimenangkan oleh Bani Israel. Jadi matahari ini nggak surut-surut, ya, nggak tenggelam-tenggelam, lama sekali tenggelamnya. Karena kalau sudah tenggelam, sudah selesai, ya, maka perang itu berhenti dan mereka mengalami kekalahan. Maka Yusha bin Nun mengharap kepada Allah agar matahari ditahan, tidak tenggelam-tenggelam. Akhirnya lama nggak tenggelam-tenggelam sampai akhirnya mendapatkan kemenangan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bisa jadi nanti pada saat Dajjal keluar di hari yang pertama, bisa jadi loh ini matahari tertahan, nggak bakal tenggelam-tenggelam. Jadi seakan-akan nih hari nggak ganti-ganti. Saking lamanya matahari ini nggak tenggelam-tenggelam, ternyata sudah terlewati selama satu tahun. Nah, nanti hari kedua matahari terbit juga nggak tenggelam-tenggelam, tapi rasanya seperti 1 bulan. Allahu a'lam bishawab. Ini penafsiran yang memang diambil sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Yusha bin Nun alaihissalam, yang pernah terjadi peristiwa juga matahari tidak tenggelam. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa fenomena alam ini bisa terjadi dan akan bisa terjadi lagi. Karena bagaimanapun matahari dan bulan adalah termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka tunduk kepada perintah dan syariatnya Allah ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali dengan kisah dari Tamim Ad-Dari ini. Singkat cerita, Tamim Ad-Dari kemudian meninggalkan pulau itu, kembali ke Jazirah Arab dan menemui Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya menceritakan kisah pertemuannya dengan Dajjal. Dan Rasulullah sangat senang dengan cerita tersebut karena tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Nabi kepada para sahabat-sahabatnya, seperti hari-hari yang pernah Rasulullah lalui. Saking senangnya Rasulullah SAW sampai memukulkan tongkatnya, hadhihi taibah, hadhihi taibah, ini adalah Taibah, ini adalah Taibah, memberikan ketegasan bahwa Taibah, Madinah, tidak akan bisa dimasuki oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Tamim Ad-Dari akhirnya masuk Islam. Dia beriman kepada Allah Ta'ala sebagaimana saran dari Al-Masih Ad-Dajjal, karena Muhammad SAW adalah orang yang benar. Dan ini menunjukkan bahwa keimanan itu sesuatu yang sangat mahal. Keimanan itulah yang bisa menyelamatkan kita dari segala fitnah-fitnah yang ada, termaksud nanti fitnah Dajjal yang melanda di seluruh dunia. Hanya mereka yang beriman sajalah dengan iman yang dilandasi dengan ketaatan kepada Allah yang nanti insya Allah mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Bukan iman yang abal-abal, hanya sekedar ngomong saya beriman tapi dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak ngaji, dia tidak macam-macam. Wah, berat, hanya sekedar lesannya saja. Karena iman butuh pembuktian dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo bersama-sama kita mempertahankan keimanan dengan terus menambah keilmuan kita, dan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan diamalkan dalam keseharian, sehingga insya Allah yang wajib tertunaikan dengan baik, yang sunnah kita tambahkan dengan semangat dalam rangka mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah, ayo sama-sama, ini sudah akhir zaman, jangan santai-santai, jangan leha-leha, jangan sampai hidup kita ini tak ada manfaat sama sekali. Kejarlah akhirat, dunia dapat. Jangan dibalik, sibuk dengan dunia, akhirnya hilanglah akhirat kita. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sudah menyatakan, apabila seseorang hatinya tidak diisi dengan berzikir, mengingat Allah Ta'ala dan akhiratnya, maka hatinya akan dipenuhi dengan dunia. Saya ulangi, apabila seseorang hatinya
tidak digunakan untuk mengingat Allah dan akhiratnya, maka hatinya akan dipenuhi dengan dunia. Maka ayo jadikan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua yang dititipkan Allah kepada kita, jadikan sebagai wasilah, jadikan sebagai sarana, kendaraan untuk semakin mendekat kepada Allah Ta'ala, menjalankan yang diwajibkannya, mengerjakan yang disunahkan Rasulnya. Insya Allah kita selamat dunia hingga ke akhiratnya. Moga-moga kita semua panjang umur, berkah usianya. Moga-moga dijadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak keturunan kita soleh-solehah. Moga-moga mereka berada di barisan Imam Mahdi, barisan kebenaran, mendapatkan kesyahidan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga husnul khatimah. Moga-moga kita semua dikumpulkan dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhuma, bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Moga-moga berkah berlimpah, bersemangat terus untuk beramal soleh, badiru bi amal, bersegeralah beramal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fuminkum Allah lam yusawwab billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.